dari jiwanya masing-masing lan cak nun mengumake pun sempurnakan mugi-mugi saestu masyarakat kita lebih baik lagi ke depan. Matur cak nun. Oke, bismillah ngene ya. Itu Pak Yai itu saking cintane karo umate aja nganti mlebu neraka. Mulane diulikke nganti sak cilik-cilike gitu ya. Masalahnya adalah iso ora menungso ngarani iki sah apa tidak. Sing nentokke sapa? Nah, menungso tak jaluk rasa dadi Gusti Allah ya. Meskipun kue besane umpamane. Rasa dadi Gusti Allah ya. Wong menungso iki mung isone iki upama rada salah sithik ya tak dongake tetep diterima wong niatmu apik. Mbok ngono ya. Menungso iki mbok ngono kuwi. Ya saiki nomor loro. Ayo dihitung sing sembayange ora sah, sing nek jilbabe niki ketok. Ayo dihitung kuwi berarti mlebu neraka ngono to, gampangane. Mlebu neraka. Aku takon bojone Gus Dur jilbaban ora? Bojone Gus Dur jilbaban ora? Mlebu neraka. Bunyai Haji Ahmad Dahlan jilbaban ora? Kudungan ora jilbaban, dadi rambutnya sok ketok. Mlebu neraka ora? Modar ki mlebu neraka. Bu Hasyim Asy'ari mlebu neraka ora? Ibuku mlebu neraka mergo kudungan ora jilbaban. Dadi sapa wae sing uripe sebelum tahun 90 itu mlebu neraka kabeh. Modar akeh. Neng aku ora melu mlebu neraka mergo sing biyen memperjuangkan jilbab iki nyuwun sewu aku sing awal. Biyen ki ora ana wong jilbaban sak Jogja paling wong 4 wong 5. Neng aku keliling Indonesia kerengan kadang karo polisi, kadang karo direktur perusahaan, kadang karo toko ning Jalan Solo kae. Nek ana cah wedok ora entuk nganggo jilbab dipecat, ora entuk salat maghrib kudu nglayani ngono aku nesu karo jenenge tak gebrak-gebrak. Tak perjuangkan aku bilang lautan jilbab padahal sing jilbab neng 3-4 kudune lak jedeng jilbab. Ning aku mbok piye aku lautan jilbab, aku melihat beribu-ribu jilbab. Oh tidak, berjuta-juta jilbab memenuhi Nusantara. Waktu dia aku diguyu temu lautan mbahmu ngomong cah loro telu ning aku nekat pokoke lautan mbuh piye aku entuke lautan dan saiki lautan ora. Sekarang lautan jilbab di mana-mana dengan kekurangan-kekurangan. Menungso punya kekurangan. Jilbaban isih nek gonceng ngbolongi geger. Gimana Mbak Camat? Geger tengene carane dadi dicekine jangan pola didelok geger tengene anggere deklong. Itu berarti sundel bolong gitu. Nah sekali lagi ngene lho, upama ana wong isih salah ya dielekke. Iki karepe wayahe iki ngelekke. Ning nek prasaku innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetap yang nomor satu adalah niatmu. Meskipun ngene iki ana versine, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing mubeng, ana sing mulai ngene iki nek wis asyhadu alla ilaha illallah ana sing langsung at-tahiyatu ngene ya ana. Sikap kita bagaimana? Ora aja ndolek endi sing bener. Sebab sumbernya ada semua. Carane awake dhewe sikap sederhana, muga-muga sing ngene muga-muga ditampa karo Gusti Allah kabeh, wong kabeh karepe apik. Nggih mboten? Jadi wong ki aja bendere dhewe. Sebab bendermu sak bener-bendere kuwi dzoni, kuwi pikiranmu dhewe, tafsirmu dhewe. Sing kot iki Allah. Sing piye sing Allah? Ayo sok-sok. Asesuk dibuktekke sing mlebu swarga sapa sing mlebu neraka sok-sok ketok. Nek saiki rasa berdebat. Nek kowe milih ngene ya, milih ngene sakarepmu. Sakarepmu. Aja ojo ngene-ngene. Semua ada, semua ya. Sami Allahu liman hamidah. Bener. Loh, Rasulullah ya tahu sami Allahu hamidah ngene ya tahu.
Mbak wis ben. Angger sami Allahu liman hamidah. Nah, kuwi cara salah. Allahu Akbar. Ah, iki cara salah. Kok rewel men kok menungso saiki ya Allah, tak kandhake jan ramil lho kowe kok. Masya Allah, ci angele urip pisan Gusti Allah iki kok le udil iki lho. Rambutnya ketok loro, ayo. Jadi malaikat kata itu gasin sik didelok ila kulubikum atine tenan pora tresno tenan kurang-kurang sithik ra apa-apa. Wong kowe nek arep mempraktekkan tenan kebolehan Allah ya ora diterima menungso. Misale wong lanang kuwi aja meneh kok sehari sembahyang kuwi mung cukup dodo semene nganti nisor dengkul. Jajal saiki sembahyang jamaah ning kantor Kodim. Terus sing imami ning sarungan semene karo semene. Kira-kira piye, Pak? Toh ora kudu sarung lho. Godhong entuk lho. Blarak kene. Khotbah Jumat nganggo blarak. Alhamdulillah, besek-besek. Si angele urip saiki iki. Akeh men Gusti Allah ning dunya iki. Banyak sekali orang yang meletakkan diri seolah-olah dia adalah Tuhan penentu segala-galanya. Aku rawani ngomong ini haram, rawani kuwi kalimat Allah bukan kalimat saya. Aku wani ngomong bahwa yakin kuwi haram. Menurut aku Allah mengharamkan. Ora apa-apa. Nek lagi tuku kowe, gari ngono. Ya, menurut Allah selawatan ra entuk. Aku ngomong terus kowe jawab, "Lak menurut jenengan." Menurut kula mboten. Nah, ngono lho, gari ngono kowe. Nek haram. Loh, terus jawab piye? Sampai dilantik dari Allah Subhanahu Wa Taala apa? Antar sertifikat sekian MUI loh pun itu ya. Jadi bisa jawab Mas ya. Tapi jangan marah Pak Lurah, jangan marah. Sampai sekarang semakin banyak orang yang sangat sempit pikirannya, dangkal pemikirannya, cekak pemikirannya. Mari kita tidak terlibat di situ. Mergo kowe ra iso tahan suwe Pak. Apa ana iwak iso urip suwe ning banyu sing ora jero. Banyune ora jero, nggone ciut. Terus budek iso rono rene. Ora iso muene, ora iso. Tuk. Kira-kira iso suwe. Jadi teman-teman sekalian, semua orang yang berpandangan sempit tidak akan kerasan pada dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menjadi mainstream atau menjadi primer di Indonesia. Itu hanya sebagian kecil orang yang seperti itu. Engko ora kerasan dhewe guyu-guyu dhewe. Mesti engko susing guyu dhewe. Ngopo tak kok pekok kaya ngene iki. Lah wong ngene kok dipersoalkan. Wong Nabi Muhammad itu sholat jumlahnya berapa ribu kali ya? Ono sing tau ngitung, dihitung mulai sholat umur sekian habis Isra Mi'raj, dihitung nanti umur sudah sekian ribu kali beliau sholat, dan itu kadang gini ya orang mesti wong subuh-subuh tangi sok-sok seger, sok-sok kesel ya nek pas kesel ya rata ngene ra apa-apa. Ning Arab ora ono jamu pisan ora tau ngene tenan. Iki Pak Lurah ya absurd. Apik tenan Pak Lurah. Dadi saiki dhek aku berjamu lho, ngono to. Pak Lurah ijan. Nenengke dadi semayang banget pikirane. Nakal ya ta. Menunggu aku ya lagi kelingan saiki bawa menunggu berjamu gitu. Jadi aku saiki nek liwat toko jamu aku langsung ngene iki. Itu Pak Lurah ya ta. Mister Jamu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira gitu Pak Lurah, menurut saya kita sabar sama mereka. Ya wis nek gelem ngrungokke dirungokke, ganti siapa ora gelem ya lunga. Wong aku tahu donga tak tinggal ya tahu. Lah donga kok tomo banget. Setengah jam. Tur Gusti Allah dikandhan-kandhani kan. Ya Allah, negeriku ini strukturnya rusak. Koruptor merajalela di mana-mana ya Allah. Tidak benar konstitusi kami ini ya Allah. Pejabat benar Gusti Allah. Kono nggih makalah seminar kono gak usah ngerti. Gusti Allah dikandhan-kandhani. Njaluk yo kemen, kowe nek njaluk yo ono akhlake le. Wong kowe bendina wis dikeki isin njaluk. Siji. Kowe
Misalnya ini, ya Allah, jangan kasih penyakit kecuali engkau sembuhkan. Lah enak gue. Jangan engkau beri rizki kecuali yang berkah. Lah gue randu perjuangan, jangan engkau kasih aku beban kecuali yang ringan. Dan enak menurut kono donga sing ngono kuwi. Jangan engkau berikan apa meneh. Sakit kecuali engkau sembuhkan. Ya bener, ning ya. Lah kowe kok menggari turut tok iki piye iki? Lah kok sing nyambut gawe aku kabeh iki piye iki? Donga dawa mongkon Gusti Allah nyambut gawe lagi boromu kok piye? Lah kowe perjuanganmu ning ndi? Mulane aku iki mbuh piye? Angel ngapalke donga. Mergo aku wedi engko apal ora tak pikir kuwi donga ki cocok apa ora. Jadi ono masyarakat, ono wong, ya Allah, aku butuh salah ya Allah. Allahumma salah, Allahumma salah. Jibril wis moro. Nggawa duren, manggis, pelem, salah ora. Terus bunga bermalam-malam. Terus akhirnya Jibril bali nang langit. Terus Gusti Allah kok bali kowe Jibril? Ah niku njaluki salah kula nggaweni duren. Amulane kowe nek donga rasa nafsu karo keinginanmu. Pasrah kula Gusti Allah jenengan ingkang mangertos persis napa sing kula butuhkan. Kula nderek manut sami nawatona dikeki salah gelem kei manggis gelem mergo jenengan sing paling ngerti napa sing kula butuhkan. Ngono to? Timane Allahumma salah, Allahumma salah, Allahumma salah. Lah Jibril bocah ya kuwi tak gaweni duran malah njaluk salah wae. Dasar penggorokan sepet. Banyak kasus orang berdoa gitu, mulane kene kan Gusti Allah sing serawung. Kowe misalnya ngene, ya Allah, njaluk akeh banget ya. Allahumma la tuzigul, Allahumma akeh banget ya. Gusti Allah ngene. Iki bocah njaluk semene kaya ora tau tak kei, kowe iki wis tak kei ngising gari ngising. Mangan gari mangan, nguyuh gari nguyuh, turu tak tanyekke, apa to sing kurang? Sembarang kowe gari nandur cepluk cukul. Ora iso nyukulke to kowe, aku sing nyukulke. Sembarang kowe mangan gari mangan ora sak kok bagi, ora ono mesin terus kalori rene. Gizine rene, protein rene, kowe meneng wae gari ngelek wis malaikat sing ngatur. Betul enggak? Isin jaluk terus. Betul? Terus akhirnya kowe krungu suara Gusti Allah. Piye karepmu? Jaluk. Wis ora matur nuwun sing tak kei, jaluk meneh. Akhirnya ora ndonga. Seminggu ora ndonga. Assalamualaikum. Pun manut. Akhirnya ora ndonga. Seminggu berikutnya manut. Pun monggo lu mangga ya. Terus bar seminggu kesel deh donga rawani monggo wis kesel akhirnya meneng assalamualaikum donga. Terus minggu keempat Allah teko kok sombong kowe ora gelem njaluk aku kowe ora ngerti ayat ud'uni astajib lakum njaluk tak kabulke. Terus marunut minggu kelima njaluk meneh kok njaluk terus saya iki modal iki. Ayo sing bener sing ndi? Dudu njaluk, dudu ora njaluk ning ketepatan pergaulanmu dengan Allah. Ketepatan yang kamu minta atau yang tidak kamu minta. Ketepatan itu barangnya atau opsinya atau itemnya apa, nomor 2 dosisnya. Wong saiki ngundang anak kuwi karo bunga. Nek ngundang anak nek wong Jawa piye, Mas? Tak lelo nek wong Betawi. Nyok kita makan ondel. Durasi turu. Nek wong Batak luwih kacau meneh. Putih. Apa dikira akhirnya loro. Terus nek bapake sing ngundang wong Jawa bapak payu, ya bapak payu, ranti meneh. Akhirnya, Mas, ajeng kopi mboten. Oh ya Cek matur nuwun, aku pas sampeyan butuh kopi iki, terus kopi ning Cai Racun. Sianida ya, enggak salah kowe dadak bapak payu,
Wong urip kok ora dinikmati ya Allah. Wong cedol Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, ngalah. Allah itu bahkan bersyukur loh delok wong bersyahadat ya Allah bersyukur. Allah Maha Asyakur. Saiki bayangke nek Gusti Allah ora matur nuwun, bahasane nek Gusti Allah ora poso. Bayangke nek saiki kowe langsung dibales. Wis, apa sithik duwe niat elek langsung dibales. Ya. Niat misalnya orang pramugari liwat terus kan Gusti Allah langsung jamu hilang. Jadi terus kayak aku senang sekali kalau kayak ganteng ya Allah. Kok ada makhluk seperti itu ya Allah. Oke ya, ngono teman-teman sekalian ya Bapak. Mudah-mudahan ini dari sing penting nomor siji sampean sing sabar ka apa-apa panjenengan menungso ki macam-macam kaya ngono kuwi ana sing sempit, ana sing kumbo. Wis saiki garing kowe bersikap. Nek kowe tabrakan ya sing sabar ya sing misale selawat apa? Kita sure. Ya. Aku ada beberapa cara. Kok dolek yo mae. Tok 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 tok. Ustaz nyun sewu, kula wingi mirengaken panjenengan ceramah menawi selawat menika bid'ah syirik. Nyun sewu nek kula mboten nek salat wis nyanyi sing banter kan. Ja kira ini. Salat wani apik lho. Aku tau praktekke soal kali iki kan iki ning Mekah. Akhirnya ini nangis-nangis dungo-dungo lagi blotong rambutnya dawane kaya ngono, jujut rambutnya dawa kaya ngono. Wong Arab kan lho iki piye iki? Laskar-laskar Arab seh-seh kaya ning Masjidil Haram kae. Kene nangis kabeh, nangis. Terus tiba-tiba haram ngono kuwi Mas ditekani. Lah aku tengah-tengah dungae. Di haram-haram ke, tak pentelengi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina. Melayu wong e. Ya gue. Musuh bonek kamu. Akhirnya Pak Nevi setelah peristiwa itu ketemu wong Arab, ayo ngomong haram, ayo haram. Iki langsung, ayo ngomong haram awas gue. Sampai akhirnya sikile dicuklek karo Gusti Allah. Gara-gara plesetan. Pak Nevi iki ora iso ngrungokke kata sapa wae sing ora diplesetke, mesti plesetan. Mbok turu wae. Radio Muni plesetan. Ini ahli plesetan. Nah, waktu umroh ndak berani toh. Digodhog karo setan-setan liyane. Gurike setan-setan iblis-iblis, ora apa-apa Gusti Allah yo ora kaya ngono ora apa-apa plesetan ora apa-apa. Jajal mikot ki plesetane apa? Apa? Tawaf ora wani. Sa'i ora wani. Ketika 7 kali sudah wis mentek, wis mulai merasa longgar, digodhog, ayo mikot apa mikot? Mikot. Akhirnya tenanan bar umroh mikot meneh arep ngumrohke bapake sikile dicuklek karo Gusti Allah. Itu pada akhirnya bali nang Indonesia nggawa kerek kae Mbak Fias goleki kerek. Mergo ngomong mie kocok saiki sikilmu dikocok. Sampai beberapa bulan apa jenenge nganggo kerek. Ternyata si setan itu jur kecelakaan. Jadi gantian bar si Nevi apa nganggo kerek terus giliran sing setan sing mempengaruhi mau kecelakaan nganggo kerek. Aku sing ngebas kuwi. Gusti Allah inggo dulinan amik nih kocok aes motor iki suwe-suwe sembarang dibasutke. Pak Nevi niku ngoten niku. Niku kekasih kula niku dicintai sapa wae. Wong nek turun niku ngeloni radio. Bojone ra dikeloni. Pemulan karo radio kok penyiar ngomongnya diblasetke. Ayo sing biasa, yo musuh. Telah terjadi, ayo mesti wae. Kok ngomel dhewe niku. Insyaallah nemen usaha yang yes. Dan makanya Pak Nay itu sehat walafiat karena kalau dia memakan sesuatu dia mencari obat. Jadi dia kolesterol. Mangan kurang. Kolesterol kok mangan kurang. Tambah kok.
Tapi terus Zaki bilang, Mas Nevi, Allah itu sudah likul lidain dawa. Setiap benda makanan itu ada pengobatannya. Kalau udang itu dagingnya mengakibat kolesterol tinggi, kulitnya adalah penyembuhnya. Nevi langsung kulitnya yang sampah kayak percaya tuh yang bojone. Wes tak terus ke oke banget ceritanya. Tapi pokoknya tak harus binik mama Nevi. Ini adalah mensyukuri betapa dahsyat dan indahnya Allah menciptakan manusia-manusia. Oke, ada 1-2 pertanyaan Anda Bapak? 1, 2, maju Mbak, maju. Dengan saya agak terlanjur kalau sudah tentang Kiai Kanjeng aku ora iso nahan. Maju Mbak. Soalnya mikrofonnya di sini. Ayo, sama Mbak yang di belakang. Yuk. Sini aja biar di sini Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Cak Nus. Cak, saya mau tanya, apa namanya? Oh ya, namanya Mbak Lulu. Ya. Ya, gitu aja. Agama Islam. Terus gini Cak, mau tanya, ini cuman pemikiran sendiri sih Cak, maksudnya bingung gitu kan. Kita kan sholat kan ibadah yang nomor 1 nanti akan dihisap, maksudnya itu tujuan utama kita hidup kan sholat gitu. Nah kalau misalnya kita sholat terus kan sering kadang kelewatan waktu sholat gitu. Yang saya pernah sering dengar tuh ya ibadah-ibadah yang lain tuh bisa ditebus gitu misalnya atau bisa digantikan gitu di waktu yang lain. Misalnya puasa, Ramadan itu wajib ya kan, saya sholat juga wajib, itu bisa ditebus di hari-hari yang lain gitu, atau membayar fidyah atau apa. Tapi untuk sholat itu saya masih bingung Cak, apa kita misalnya sholat maghrib udah lewat nih, waktu Isya, oh ya Allah saya masih hidup nih, tapi saya gimana nih kok belum sholat gitu kan, atau waktu Isya udah lewat lagi, nah tobatnya tuh waktu subuh misalnya belum sholat maghrib, isya, terus waktu subuh lewat lagi, nah waktu duha, nah tapi sedangkan kita masih hidup gitu Cak, nah terus kita harus gimana gitu, apakah kita cukup beristighfar aja lewat terus nanti ke depannya lebih baik lagi, tapi tuh kayak kurang puas gitu loh Cak, gitu. Yang pertanyaan kedua, yang saya mau tanyakan, kita kalau meninggal dunia, itu kan disuruhnya syahadat, maksudnya anjurannya kan bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kalau kayak misalnya itu kan kayak misalnya ujian yang sekali seumur hidup, yang kita semua di sini kan belum pernah merasakan. Gimana caranya supaya waktu meninggal itu tiba, kita tuh udah siap Cak. Kadang-kadang kan biasanya kita tuh perlu pembiasaan, misalnya kayak kayak misalnya kita jatuh nih, astagfirullahaladzim gitu. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita meninggal, ya mungkin wallahu alam diterima atau enggak astagfirullahaladzim sama Allah. Tapi kan kita maunya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah, apakah itu harus kita latih setiap hari gitu? Gimana ya Cak gitu? Itu yang mengusik pikiran saya sih gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Lulu, dicatat oleh Mas Islami atau Mas Imam. Berikutnya Mas Mbak tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anam. Saya itu ya baru pertama ini lihat sedekat ini dengan Mbah Nun. Dan selama ini saya mempelajari pemikirannya serta perjuangannya dan idealismenya hanya dari YouTube. Setelah saya lihat-lihat, ada satu yang membuat saya kagum tapi saya tidak tahu dengan dirinya, dan saya harap nanti Mbak Nun bisa satu-satunya yang tahu. Bahkan saya cari karyanya pun gak ada. Tentang Umbulan Duparangi. Dan saya coba cari karya Cak Nun itu banyak banget, dan satu-satunya orang yang Mbah Nun ngakui bahwa dia adalah guru saya itu adalah Umbulan Duparangi. Setelah saya cari karyanya itu sulit banget, dan saya mencari info tentang Umbulan Duparangi ini siapa sebenarnya ini, kok sehebat Mbah Nun bisa mengakui bahwa dia adalah guru saya.
Nah mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mbah Nun Sewu, Mbah. Namanya siapa tadi Mas sekali lagi? Anam. Anam, oke. Mbak Lulu, Anam, cukup 2. Oke. 2 dulu. Mbak Roto, nanti tolong nambahin jawaban. Saya tidak percaya tadi beritanya Pak Lurah mengenai ini mau. Tapi mesti Pak Lurah kan sering keguyon kalau Mbak Roto dan saya lihat mereka sangat mesra. Ya gimana ya? Terus Dik Lulu gini, yang pertama tadi adalah gantinya sholat, dendanya sholat. Secara teknis tidak ada. Tapi pedoman pertama, Allah itu mengampuni segala dosa kecuali syirik. Syirik itu manusia berpikir atau hatinya atau kelakuannya membuat Allah cemburu. Karena Allah ini menciptakan kita urusannya cinta. Jadi Allah itu seolah-olah suami agung kita bersama, kita itu istrinya. Jangan bikin dia cemburu. Dia satu-satunya Allah dan mengabdi hanya kepada dia, mengakui hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Apalagi banyak orang yang menuhankan dirinya, mengharamkan sesuatu seolah-olah dia Tuhannya. Itu namanya Fir'aun. Yang menuhankan dirinya itu di dunia ini contohnya adalah Fir'aun, sampai oleh Allah jenazah Fir'aun itu diawetkan beribu-ribu tahun di dalam lautan dan ditemukan kembali, dan sekarang Anda bisa lihat jenazahnya Fir'aun itu masih utuh. Ya tidak utuh seperti orang hidup, tapi pokoknya masih rambutnya jelas, hidungnya seberapa, tinggi badannya jelas. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok yang boleh masuk ke tempat penyimpanan jenazah Fir'aun itu. Jadi kita nonton sowan ke tempat Fir'aun, saya di 2 tempat. Yang satu ke tempat dia meninggal di lubuknya piramid. Jadi melburono kudu ini, kudu melaku setengah dodok kayak mergo hanya tingginya hanya segini. Jadi aku kira-kira melaku 600 meter gini nganggu setengah berangkang untuk melihat kuburannya Fir'aun secara resmi. Sekarang kalau di Jawa namanya petilasan, tapi kalau jasadnya ada di Museum Internasional di Kairo, dan kita semua masuk. Dan Pak Nevi ini begitu lihat mayat Fir'aun gerak, oh itu bocah ya. Dan ampun wong gede nih kok sampai kayak mana Musa dikongkon ngelawan tapi karena ini bocah. Oh gitu kayak bisa bener ya. Nah Fir'aun itu dikutuk karena bukan yang bikin Allah cemburu, bahkan menggebikan kan gitu. Wong selingkuh dari wajah dia cemburu, makanya saya bikin dan Allah dan Tuhan pun cemburu. Itu ojo, kami hidup ini urusan cinta, transaksi dan perjanjian cinta dengan Allah. Allah mengatakan pada Rasulullah Muhammad SAW, Allah bilang orang-orang itu, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian mencintai Allah, meluakin atau ditalani, gitu ya. Jadi kalau ada belum sholatnya, aku tanya, suara belum sholat, katakan, singkat orang belum belas, tidak bolong boleh, tetap secara regulasi dan yuridis tetap salah secara teknis. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Halim Pemurah, asal kamu tidak membuat aku cemburu, aku ampuni kamu. Katalah wahai manusia sebesar gunung dengan dosa yang gedenya kayak gunung, maka gunung itu akan ditelan oleh ampunan. Gitu loh. Jadi apa? Kan terus asal bolong rojo yang gitu. Tetapi saya kira eliminasi atau pembersihan Anda dari kesalahan bolong-bolong sholat itu adalah kesungguhan hatimu untuk menyesali, dan kesungguhan hatimu untuk berusaha jangan bolong. Saya kira itu akan dihargai oleh Allah dan Allah mengampuni. Ini ya Dik ya. Ya. Maka carilah suami yang tapi cari suami tenan malah orang suami suku. Pasti kebunuh seneng banget, bahagia banget. Tapi Allah memang bikin seperti itu. Dan kita punya kesepakatan orang apa keguyon goyang menunggu. Ekonomi sini asu itu bukan jelek. Siapa bilang asu itu jelek? Asu tidak berdosa, asu tidak masuk neraka, ya toh. Jadi asu bahkan kakak kita secara alam semestaan. Jadi dia asu alhamdulillah belum saya asu. Karena asu itu lebih baik dari manusia. Tidak ada asu berdosa, betul tidak? Tidak asu berdosa. Hanya orang yang berpikiran sempit yang kalau ada kata sedikit. Padahal asu baik, taat sama Allah, bahkan melindungi Ashabul Kahfi dengan gua yang menjulur di mulut gua.
dalam cerita wayang asu mlebu swarga distira urung karuan. Tapi terus kita mendewakan Indonesia yang orang disalahke dituhankan. Itu sithik lebih. Kalau menyalahkan bangetan, kalau membenarkan kebangetan. Itu di Indonesia sekarang. Kita harus punya kadar yang jangan terlalu mendewakan, jangan terlalu menjatuhkan. Tidak ada partai seperti partai Allah. Allah tidak bersaing sama saya. Itu di barat. Di barat itu ada gambar panco antara iblis karo Yesus. Musuhan ini. Ini apa jenenge? Engkol. Panco tuh. Terus Gusti Allah guyu rumah iblis ki saing apa? Gawe aku kok. Saingan karo aku ora ono iblis diwani karo Gusti Allah. Ora ono iblis sujud karo Adam ono alasan. Aku kok kelompok aku kok tahu kan sujud ada alasan pun belum benar alasan tapi dia punya hujah. Tidak ada namanya setan yang berani kepada Allah. Makanya ketika kita malu iblis menjadi iblis tak jauh kembali. Adegan terakhir itu dia mengucapkan seperti orang ini akhafullah. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepadamu. Iblis kepada Allah, setan takut kepada Allah. Kan gitu. Jadi dek, sing penting ojo gawe Allah cemburu. Jangan menuhankan yang lain, jangan percaya manusia sebagai percaya Allah. Jangan menuhankan ustadz, jangan menuhankan saya, jangan menuhankan sebut saja, hanya Allah yang berhak dan rasional untuk dituhankan. Bolong-bolongmu aku ngake dan aku yakin, aku optimis, mergo kowe sakjane berarti kamu kan bener-bener ketika dan insaf sudah ya. Berarti insya Allah diampuni. Ngono ya. Ning aja kok bolongin nek gaweane bojomu. Yang kedua apa tadi yang tentang syahadat tinggal dunia gimana supaya yang bersyahadat bukan mulutmu. Loh ya mungkin mulutnya juga tapi maksudnya tidak bukan pula. Emang apalan mbok gote kordot. Nggo handphone. Pokoknya pas nazak gitu cekeli handphone terus la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti itu jangan dilatih dengan mulut. Hatimu resih dan tauhidkan hatimu, maka otomatis kamu akan sadar. Nanti yang bersyahadat jiwamu bukan mulutmu. Mungkin atau mungkin tidak. Dan yang dilihat Allah bukan mulutnya. Yang dilihat Allah ada. Jadi nek kowe sampai wis mati, kowe ora kaya niki urip. Kowe tetep urip. Ning berarti regulasi parameter ora kaya niki. Jadi kowe iso ndelok wong sing suara jerone dicangme. Sok kowe nek wis ora ono, kowe ndelok amu ndelok bojomu kowe disiki ya. Amane ya. Kowe teko ngawasi bojomu nanti di sana kamu tidak punya rasa cemburu seperti itu karena yang kamu lihat bukan kamu secara fisik tapi gelombangnya yang kamu buka. Gelombangnya. Rasulullah bersama kita tapi tidak dengan disiplin fisik dan material melainkan dengan pertemuan frekuensi software seperti itu ya dia ya. Tuh. Jadi sing penting hatimu tenanan bertauhid maka kamu harus bersyahadat. Meskipun dia udah wong sing wis omong anak kudu bersyahadat piye? Oke lho wong sing aku ngandani nazak berkali-kali lho. Setelah gak mentek yang lu masa terus nak apa ini orang mungkin mereka sedih delok hatimu kuali tauhidmu yang akan berjaya dia. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran semua akan diadili untuk mengaku baik kolbumu fuadmu di hati berlapis-lapis ada hati yang terdalam itu namanya fuad hati yang di luar namanya kolb itu semua akan mengaku Allah. Jadi demikian Ustaz Allah itu cangkem disebut cangkem sing disebut tangan skill ini cangkem. Jadi al-canggung itu ya dia. Jadi waktu nazar Waktu karena itu lupa. ya gak hanya saya lupa sembah sekarang terlalu kabeh apa wong sak cengkleng tongsa ya ora ya mesti maka yang bisa jiwamu hidupmu secara menyeluruh itu yang akan bicara kepada Allah dinilai hatimu tak tidak maka hati bersadar di pendengarannya para malaikat meskipun mulutmu tidak mengucapkan lo kayak orang sing lanang meninggal dia serah kelingan apa-apa wong jeneng hati kelingan mesti urung tak saya menemani petinju nasional dulu namanya Muhammad Al-Farisi tanding sama Thailand KO koma begitu koma saya apa-apa malam koma di rumah sakit saya sorenya ke sana dan saya bisa betul-betul disuruh ke situ bener-bener disuruh ke situ apa sampai bener Al-Farisi ini Bandung sebelum dia tanding melawan Thailand di Indonesia saya bilang sama adnya nanti kalau ada apa-apa ini teleponnya Cak Nun tolong telepon Cak Nun saya mengalami apa yang ini dicekli nomor teleponku adine lali dia dari Bandung yang tinggal situ ada bapaknya ibunya sama mbaknya sehingga tidak meninggal ada yang melaksanakan mencari sampai dia sadar loh iya ya aku dititip nomor telepon Cak Nun
Akhirnya dikirim lewat SMS, dikirim ke rumah sakit Jakarta. Terus bapak langsung telepon aku. Itu rumah sakit itu kalau dari tol dari selatan, jadi segala macam ikan sampai ke Tami. Nah, sebelum itu ada jalan keluar, terus masuk ada rumah sakit. Jadi saya ditelepon bapaknya itu kira-kira 300 meter sebelum keluar tadi. Nah, dia teleponnya telat 1 menit, aku wis bablas, wis angin menurunnya. Tapi Allah menelponnya itu pas loh. Ya, kalau langsung ya, dan langsung ke rumah sakit. Itu kalau yang itu tidak bisa. Dan kalau bisa tidak nono urip, kapan Allah terlibat dan hadir, itu kok titian itu bahagia. Tak belok sedikit ya, saya itu cinta sama orang Mandar sejak tahun 86 saya ke Mandar, kemarin kami semua ke Mandar, Maluku Barat, 4 kecamatan dulu di sana. Pokoknya intinya gini, salah satu dari ini, ada seorang merusak dom. Sambungan teman-teman Surabaya, Jogja, Kalimantan ke Mandar. Begitu saya sampai ke Kampung misalnya, anaknya Amru lahir, jadi saya langsung ke tempat Amru untuk doakan kelahiran anak terus. Harapan Mandar itu Makassar naik darat ke utara sekitar 6 jam. Jadi kira kene nang Surabaya, ya, kene nang Surabaya 7 jam. Jadi untuk ngepas ke anak kuwi lahir kan iso. So lahir jiro lah nanti. Tapi dipaskan semua begitu saya sampai dari waktu sampai di Polmas, maksudnya ditelepon bahwa anaknya Amru sudah lahir. Saya langsung sama teman-teman ke tempat Amru. Saya yang upacarai dan makanya kita pokoknya saya doakan seterusnya. 14 tahun kemudian rombongan dari Surabaya, Jakarta dan teman-teman maknya melewati. Begitu di Polmas, 30 tahun sebelum itu dikasih tahu bahwa anak yang dulu lahirnya itu saya doain. Jadi aku sing marani langsung nang omahe, aku sing memproses penguburannya, aku ngakini masjid sak piye. Piye carane? Wis pas kaya ngono piye? Nek misalnya aku kerumunan Yejo kan mesti lewat, datang kan harus ke Makassar cari tiket, Makassar harus ke Mandar Jogja. Allah menjadwal kita semua. Jadikanlah hidup itu ada dalam jadwal Allah. Maka tidak ada bahaya, tidak ada apapun, tidak ada masalah dan sebagainya. Nah, jadi kamu sekarang macam suamimu sudah ada. Sudah ada, namanya sudah ada, asal usulnya sudah ada. Cuman kamu belum tahu. Sudah tulis di Lauhul Mahfuz halaman dari sudah kamu cari hati mencari maka ekspektasi Allah, ya, gitu caranya. Ya, jadi sekali sadar nanti yang berbicara adalah hidup bukan mungkin ya. Allah yang menjadwal. Dan si Al-Farisi ini nggak inget deh, kok semalam kok sampai siang sore ya, kok hampir saja. Jadi saya mensyahadati dia yang dia nasa. Mengucapkan saya datang terus, aku kadang-kadang rodok, aku asli Israel gitu ya. Bayangkan saya pernah data itu di Nyun Sewu ini ada artis terkenal. Saya namanya supaya tidak jadi bias. Pokoknya ini sudah 2 bulan koma, tidak meninggal sembuh. Saya ditelepon, saya langsung cari tiket saya ke Jakarta ke Pondok Indah. Dan saya datang 20 menit meninggal. 20 menit meninggal. Terus ada kejadian lucu, wah, sama perawat yang ke ruang jenazah, lari aku. Aku gejeng kamar. Gigit. Aku mau dewe, nggak taksi dewe. Itu nasibku menunggu. Saya jadi lantaran sesuatu yang baik, tapi mereka tak pernah ingat. Begitulah juga ada orang yang dan seterusnya. Tapi aku ini menempuh jalan suci dan aku ikhlas dengan jalan suci. Jasa-jasamu akan datang dan tidak apa. Jasamu itu ada di tangan Allah akan memberi balasan. Nek kue ora dilem kok langsung, ya. Nah, cuma juga meninggal 20 menit. Aku pernah nih Mas, Mbak, ke rumah sakit RSCM di Senen mana? Ya. Ada orang ibu melahirkan, aku pas ning gunung, aku diceluk lagi, jalur tolong beli, si melanang. Aku melahirkan, ibunya mati. Kira-kira sakit orang. Ya, terus aku duit-duit, baru orang tak kayak kebujur sakit itu ya, ibunya orang, terus jangan sak orang duit tak kayak kabeh, bocah jenengan ibu. Yes, baru halim beres, bayi ini terus rawat, aku ditelepon meneh, orang rumah sakit persahabatan. Aku orang mati meneh, asal ya Allah sudah cukup ya, aja. 3 jam itu terus ini sudah dimitos. Suatu hari aku tidak via show nyanyi sama Krisdayanti terus ketemu aku malah apa is baca aku sejuk ya gue di nasku gitu. Jadi gue nek loro rasa gue ya kok jadi ya kan di apa tadi umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan dia award Indonesia tanggalan ini bulan ini di
Universitas Indonesia. Jadi saya menerima undangan, dikirim presidennya Umbu, dia akan dari Jakarta, tapi saya jamin tidak akan. Orang mungkin Umbu gelem di Suga-Suga, mungkin Umbu beli kayak penghargaan. Umbu Zuhud apa? Dia tidak kepencil kalau dunia rajasan. Dia kerajaannya tetap jalan, dia mau jadi raja, dia gelandangan di Jogja di Bali. Dia tidak pernah bisa naik sepeda, melaku di Jolong-Jolong. Nanti saya mau itu belum masih melaku. Dia kaya tidak kaya, tidak mau kaya. Dia raja tidak mau jadi raja. Apa karyanya? Karya ada dua info. Harus dibedakan antara akhlak dan kebaikan dan yang dianggap orang ini orang baik. Orang baik berbeda loh Mas dengan orang soleh. Kategori soleh itu ada sudah jelas dalam Quran. Ya, tapi kalau orang baik itu semua orang bilang baik. Si an baik, si ini baik, si ini baik. Itu ukurannya manusia. Ya, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Tapi bagaimana menurut Mas tentang hal ini? Kalau kita nggak punya rujukan antara soleh dan baik, ya. Kalau orang baik di mata Allah pasti baik semua manusia bilang. Belum tentu baik di mata manusia, baik menurut Allah. Ini ada guidance-nya, ada aturan mainnya. Ya. Kalau semua dibilang yang penting baik, banyak yang bilang yang penting baik. Saya nggak ganggu orang kok, saya nggak menyakiti orang, saya selalu berbuat baik, itu saya selalu sedekah, gitu ya. Jadi saya rasa harus punya ketentuan soleh baik, ya. Soleh Allah itu tentu ada aturan-aturan, ya. Begitu juga Allah telah katakan kalau engkau mengikuti Rasul itu sudah adalah aku, itu adalah aku, kata Allah, ya. Tidak semua katakan. Assalamualaikum. Supaya bisa langsung ya Mbak. Kalau gitu soleh itu definisinya banyak apa dengan baik? Soleh. Soleh sama baik lain Mas. Kalau soleh di mata Allah belum tentu di manusia pasti manusia itu baik. Kalau orang-orang yang soleh pasti dia orang baik. Tapi kalau orang baik, yang soleh itu orang itu soleh yang ya Allah. Tapi kan ada aturannya di Allah. Ya. Ada guidance-nya. Kalau baik-baik orang Amerika bilang orang Amerika ini baik semua, baik semua ya. Tapi soleh Mas. Itu bisa dibayangkan, bisa dipahami apa yang saya maksud. Apa di forum tadi selama 1,5 jam ada klaim bahwa orang Amerika baik terus orang Indonesia jelek itu? Enggak tahu Bu? Ada. Kalau cuman mencari cara menilai, mencari ukuran kualitatif kita tadi kan itu Bu ya. Tadi kan sampai pertanyaan menantu sampean itu baik tapi tidak sholat, gitu kan? Yang sholat tapi tidak baik misalnya gitu kan ya. Jadi kita tidak ada klaim siapa-siapa kok Mbak. Kita tidak klaim. Kalau sampean tidak yakin sama Amerika, bukan pergi Amerika gitu loh. Oke, kalau gitu saya nyumbang dikit Mbak ya. Baik sama soleh jangan dijadikan konfigurasi kalau memang kita mau cari rujukan. Baik itu dari bahasa Indonesia, soleh itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Kalau Anda ngomong soleh, konfigurasi dan terminologi yang satu lingkup dengan soleh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birrun, ada ihsan, ada soleh. Gitu Bu. Nah, ini beda-beda konteksnya, view-nya dan angle-nya beda. Baik dari sini karena baik ini dari budaya yang lain sama sekali. Kalau khair, ma'ruf dan seterusnya soleh tadi itu jelas rujukannya di Al-Quran. Misalnya kalau khair itu kebaikan yang bersifat universal dan belum tertutup, dia umum. Maka di Allah treatmentnya adalah dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Yabda'una ilal khair. Itu Bu. Kalau ma'ruf itu sudah jadi pasal, sudah menjadi undang-undang, maka harus diperintahkan. Dia sudah sesuatu yang harus diletak sebagai perintah undang-undang. Maka treatmentnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Itu kalau kebaikan konteks ma'ruf. Jadi soleh bandingkan dengan baik ya tidak bisa. Itu dua dunia yang sama nilainya mungkin, tapi secara akademis tidak bisa, secara ilmiah bisa dulu. Kalau ngomong soleh ya dengan khair, ma'ruf, birrun yang akhirnya menjadi kamabrur, itu birrun albirru manitaqo. Kemudian ada ihsan, ya, ada wala sabili rabbika bil hikmati wa jadilum billati ahsan.
Dari kata itu kemudian kata bendanya adalah ihsan, ada abstraknya. Terus baru soleh. Soleh itu kebaikan yang harus kita tafsir, ini bisa ada 1000 tafsir, saya belum benar. Tapi kalau mau ngomong soleh, dan ikut